Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan analis dari Sukor Invest Asset Management, Dimas Yusuf. Mas Dimas, ini kalau kita melihat pergerakan saham pagi hari ini memang kelihatannya cukup positif. Tapi apakah ini akan terus berlangsung hingga penutupan atau kalau menurut kawan tadi banyak analis yang mengatakan justru akan mix seperti itu, bahkan mungkin relatif banyak yang mengatakan bahwa ini akan terkoreksi. Oke, sebenarnya kalau kita lihat sekarang indeks sedang dalam posisi yang ini ya, relatif flat sebenarnya, tapi cenderung menunggu ada good news kembali untuk bisa bergerak naik. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sekarang di peers kita atau di negara lain, saat ini posisinya relatively mix masih, tapi lebih ke arah negatif sedikit ya. Jadi istilahnya tidak heran jika banyak yang expect untuk IHSG di hari ini kembali terkoreksi setelah 2 hari kemarin, 2 hari terakhir kemarin terkoreksi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat IHSG sampai saat ini juga masih cukup murah, karena sebenarnya perlu diingat juga untuk IHSG walaupun istilahnya kemarin saat koreksi di bulan Maret startnya akhir bulan Maret itu kita sedang dalam posisi yang sudah terkoreksi cukup lama, istilahnya di saat indeks negara lain sudah rally cukup banyak, kita masih cukup tertinggal. Jadi kalaupun sekarang di negara lain masih menunggu istilahnya good news lanjutan untuk saham mereka kembali rally, saat ini Indonesia sebenarnya dalam posisi yang bisa dikatakan lebih murah dari beberapa negara lain sih. Jadi kalaupun hari ini kita bisa menutup indeks dengan penguatan, hopefully bisa seperti di level sekarang ya, di atas 1%-an, itu istilahnya tidak terlalu mengherankan juga. Oke. Sentimen yang akan sangat mempengaruhi di perdagangan hari ini apa, Mas Dimas? Oke, sebenarnya sentimennya masih cukup banyak dari reopening di ekonomi ya. Kalau kita lihat sekarang saham-saham perbankan kemarin sudah sempat tertekan dalam beberapa pekan kemarin. Kalau kita lihat sekarang penguatannya cukup rata di beberapa saham perbankan. Nah, nampaknya kalau kita lihat di situ ada beberapa isu yang sedang berkembang saat ini. Nampaknya kalau kita ingat kemarin sempat ada beberapa isu di stabilitas sistem keuangan Indonesia, ada beberapa nama lah kita tidak perlu bahas, tapi nampaknya sekarang sudah mulai terresolve dengan baik. Infonya juga peraturan Menteri Keuangan juga sudah ada yang istilahnya lebih kuat untuk men-solve isu tersebut. Oke. Ini kalau bicara soal pernyataan Menteri Keuangan, kemarin itu Menkyu memprediksi ekonomi RI di kuartal 2 ini akan negatif. Ini akan berdampak tidak terhadap pasar? Oke, walaupun ada pernyataan seperti itu, namun istilahnya investor sudah price in kondisi tersebut sejak cukup lama ya. Jadi memang penurunan yang paling dalam dari ekonomi kita di tahun ini nampaknya akan ada di kuartal kedua. Kita ingat di kuartal ketiga bulan Juni ini, awal bulan Juni kita sudah mulai reopening ekonomi new normal lah. Kalau kita lihat nampaknya yang akan sangat memberatkan pergerakan indeks itu jika nanti di kuartal ketiga disampaikan misalnya ekspektasi pertumbuhan ekonomi masih akan di bawah ekspektasi para investor. Tapi kalau di second quarter kemarin istilahnya bahkan terkontraksi cukup dalam pun istilahnya para investor sudah expect hal tersebut. Justru akan terlihat tidak normal jika dinyatakan di second quarter pertumbuhan masih terjadi, masih cukup tinggi, itu justru agak aneh, karena bisa kita lihat hampir di seluruh sentral ekonomi di Indonesia itu hampir semuanya di pause terlebih dahulu ya. Oke, dalam kondisi seperti itu Anda masih punya saham-saham yang mungkin patut untuk dikoleksi? Oke, sampai saat ini sebenarnya masih kebanyakan rekomendasinya di perbankan ya. Bisa dipilih dan bisa dipilih oleh para investor sendiri. Cukup simpel ya melihatnya, jika saat ini reboundnya baru sekitar 30-40%
dari bottom kemarin, bottom setelah terkoreksi dalam kemarin, sebenarnya seharusnya dalam waktu tidak terlalu lama, mengingat kondisi fundamental para perbankan tadi, walaupun memang terdampak cukup besar ya, tapi seharusnya minimum 50-60% dari kondisi atau previous high-nya itu seharusnya bisa kembali ke level tersebut sih. Dan sekarang masih cukup banyak saham-saham perbankan yang walaupun sudah mulai menguat dari titik bottomnya, misalnya seperti BBNI itu saat ini masih less than 40%, less than 50% lah dibandingkan dari previous normal area untuk tradingnya. Oke, indeks akan bergerak di support resisten berapa, Mas Dimas? Oke, nampaknya kalau di kondisi sekarang untuk resistennya, hopefully di hari ini kalaupun bisa bergerak positif terus, nampaknya akan cukup sulit menembus level 4960 ya. Kemudian untuk titik supportnya kalau kita lihat di level sekarang, nampaknya hopefully kalaupun turun, kita harapkan tidak terlalu jauh dari 4.850. Mengingat saat ini memang kondisinya relatively flat ya. Jadi kalau kita istilahnya terkoreksi terlalu dalam, kalau misalnya nanti sepanjang hari ada bad news yang cukup menggerakkan ISG kita ke bawah, hopefully tidak akan terlalu jauh karena istilahnya saat ini mungkin para investor sedang dalam posisi untuk mengkonsolidasi modal mereka. Baik. Mas Dimas, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di IDX Opening Bell.